Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di pembelajaran online mata pelajaran Sosiologi kelas 12 IPS bersama Bapak Raga Wiranata SPD. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas KD 3.1 yaitu tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Subtema yang kita akan bahas adalah yang pertama pengertian perubahan, yang kedua faktor penyebab perubahan sosial, yang ketiga faktor pendorong perubahan sosial, dan yang terakhir faktor penghambat perubahan sosial. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Berubahnya proses kegiatan pembelajaran karena COVID-19. Jika kita perhatikan di gambar A, ini merupakan proses pembelajaran sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Nah, namun setelah adanya COVID-19, kegiatan pembelajaran pun berubah menjadi pembelajaran online. Ini merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ketika ada pandemi COVID-19. Perhatikan definisi perubahan sosial menurut para ahli sosiolog. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan, merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Jadi di masyarakat, perubahan nilai-nilai sering kali terjadi untuk mengkondisikan masyarakat agar masyarakat senantiasa berperilaku yang baik. Kemudian sikap dan pola perilaku masyarakat pun cenderung mengalami perubahan. Ada masyarakat yang pola perilakunya dari baik menjadi tidak baik ataupun sebaliknya, tidak baik menjadi baik. Selanjutnya menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh misalkan struktur sosial pemerintahan. Struktur sosial pemerintahan seringkali mengalami sebuah perubahan setiap 5 tahun sekali ya. Dan ini pun mengakibatkan perubahan pada jajarannya. Sehingga fungsi dan peran mereka pun tergantikan oleh orang-orang yang baru ketika mengalami sebuah perubahan. Selanjutnya, perubahan sosial menurut William F. Orburn. Perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan, baik material dan imaterial. Kebudayaan material itu merupakan kebudayaan bersifat kebendaan. Seringkali ini pun mengalami sebuah perubahan. Contoh misalkan pakaian. Pakaian seringkali mengalami perubahan ya dari tahun ke tahun mengikuti tren busana terkini. Kemudian kalau kebudayaan material kita contohkan misalkan dari musik. Musik-musik yang kita dengarkan saat ini seringkali terjadi perpaduan antara musik-musik tradisional dengan musik modern. Ini pun suatu bentuk perubahan sosial imaterial atau kebudayaan imaterial, yaitu kebudayaan tidak bersifat kebendaan. Selanjutnya faktor penyebab perubahan sosial. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang pertama, yaitu bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Bertambahnya penduduk diakibatkan karena angka kelahiran yang tinggi. Sedangkan berkurangnya penduduk bisa diakibatkan karena angka kematian tinggi atau perpindahan penduduk yang makin hari makin banyak, sehingga terjadilah sebuah perubahan bertambah atau berkurangnya penduduk. Kemudian penemuan-penemuan baru di masyarakat yang mengakibatkan perubahan sosial itu terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Misalkan penemuan teknologi yang semakin lama semakin canggih itu merupakan suatu penemuan baru yang bisa merubah kondisi kehidupan masyarakat. Kemudian konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat pun bisa menjadi faktor internal penyebab terjadinya perubahan sosial. Misalkan bentrok antar warga, demonstrasi anarkis yang bisa merubah kondisi sebelumnya ya ke kondisi yang baru. Kemudian terjadi pemberontakan atau revolusi.
Contoh misalkan pemberontakan yang pernah dilakukan oleh Timor Timur yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kemudian akhirnya berubahlah dia menjadi sebuah negara baru dengan nama Timor Leste. Kemudian faktor eksternal, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Kemudian peperangan. Peperangan ini merupakan faktor eksternal di mana ketika suatu bangsa berperang dengan bangsa lain mengakibatkan sebuah perubahan baik di salah satu negara ataupun keduanya. Misalkan berkurangnya penduduk, kemudian hancurnya harta benda dan lain sebagainya. Yang terakhir pengaruh kebudayaan masyarakat, misalnya kebudayaan asing. Indonesia pun terpengaruh oleh kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Contoh misalkan dari segi makanan. Banyak makanan western food, Japanese food yang masuk ke Indonesia. Ini menyebabkan perubahan selera bagi masyarakatnya ya. Yang sebelumnya masyarakat Indonesia mencintai makanan-makanan tradisional, tapi dengan datangnya makanan-makanan dari luar mengakibatkan orang Indonesia lebih suka, lebih tertarik dengan makanan-makanan dari luar. Nah, selanjutnya faktor pendorong perubahan sosial apa saja? Yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua majunya sistem pendidikan. Yang ketiga sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Yang keempat ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Yang kelima keinginan manusia untuk memperbaiki hidupnya. Yang keenam sikap mudah menerima hal-hal baru. Yang ketujuh toleransi terhadap perilaku menyimpang. Yang kedelapan orientasi pada masa depan. Dan yang terakhir sistem stratifikasi sosial terbuka. Inilah yang menjadi faktor pendorong perubahan sosial terjadi di masyarakat. Selanjutnya faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Yang kedua adat dan kebiasaan sulit dirubah. Yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Yang keempat adanya kepentingan yang tertanam kuat. Yang kelima rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Yang ketujuh sikap tradisional masyarakat. Dan yang terakhir prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Ini merupakan faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial. Nah, perubahan sosial masyarakat itu bisa mengarah kepada perubahan yang baik ataupun yang maju, atau perubahan yang buruk ataupun yang mundur, tergantung dari mana masyarakat itu sendiri mewujudkan suatu perubahan. Nah, sekian pembahasan Bapak pada pembelajaran yang pertama ini. Tugas kalian adalah silakan kalian simak dari awal sampai akhir video ini. Kemudian kalian rangkum atau kalian catat di buku catatan kalian. Dan catatan kalian difoto serta dikirim ke akun Portadi kalian masing-masing ya. Bapak tunggu sampai jam 10 malam. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.